Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan sebuah materi mengenai aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ifki, NIM 18032110043. Nama saya Susanti, NIM 37. Saya Nur Hafifah, NIM 18031100038. Nama saya Duratus Saadah, NIM 95. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pendekatan studi AMDAL. Sebelum masuk ke pendekatan studi AMDAL, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu AMDAL sendiri. AMDAL yakni suatu proses pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi pada lingkungan hidup akibat kegiatan proyek yang dilakukan atau yang sedang direncanakan, sehingga diperlukan rencana yang matang terhadap dampak tersebut. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksudkan lingkungan hidup di sini adalah aspek fisik, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Ke pembahasan pendekatan studi AMDAL, terdapat 3 poin. Yang pertama yakni AMDAL tunggal. Apa itu AMDAL tunggal? AMDAL tunggal merupakan penyusunan dan pembuatan studi AMDAL yang diperuntukkan bagi satu jenis usaha dan kegiatan dilaksanakan atau dipimpin oleh satu pemrakarsa. Kegiatan yang mana kewenangan pembinanya di bawah satu instansi yang membidangi jenis usaha dan kegiatan tersebut. Contoh dalam kegiatan AMDAL tunggal ini yakni pembangunan jalan tol, PLTU, lapangan golf, masjid agung, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni AMDAL terpadu. Apa itu AMDAL terpadu? Merupakan penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan kegiatan yang memiliki sistem terpadu, baik dalam perencanaan, proses produksinya maupun pengolahannya, dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan namun hanya dilakukan oleh satu merakarsa. Berbeda dengan AMDAL tunggal, di sini AMDAL terpadu menggunakan lebih dari satu instansi serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Kriteria kegiatan terpadu meliputi berbagai usaha kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan dan proses produksinya, serta usaha dan kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Contoh dalam kegiatan AMDAL terpadu ini yakni pembangunan hutan tanaman industri, industri pulp, pemukiman terpadu, dan lain sebagainya. Pendekatan studi AMDAL yang ketiga yakni AMDAL kawasan. AMDAL kawasan merupakan penyusunan dan pembuatan studi AMDAL bagi jenis usaha dan kegiatan yang berada di dalam suatu kawasan. AMDAL kawasan juga dapat diartikan sebagai hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Zona pengembangan wilayah kawasan sesuai RT atau RW yang ada. Jenis kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu kegiatan memiliki lebih dari satu badan atau dinas yang bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh lebih dari satu merakarsa. Namun, para pemrakarsa harus tunduk pada pengelola kawasan. Contoh dari jenis AMDAL kawasan ini yakni pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata, dan juga lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya itu peran dan kegunaan AMDAL. Untuk peran AMDAL sendiri yaitu ada 6. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang mungkin dapat terjadi akibat kegiatan pembangunan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan alam dan ekonomi yang dapat dialami oleh masyarakat akibat kegiatan pembangunan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah lingkungan yang kritis yang mana memerlukan kajian lebih dalam dan pemantauannya. Yang keempat yaitu mengkaji dan mencari pilihan alternatif yang baik dari berbagai pilihan pembangunan. Yang kelima yaitu mewujudkan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Yang keenam yaitu
membantu pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan dan pihak pengelolaan lingkungan untuk memahami tanggung jawab dan keterkaitannya satu sama lain. Untuk materi yang ketiga yaitu peraturan dan perundangan AMDAL. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL antara lain. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang kedua yaitu Keputusan Kepala Bapedal Nomor 56 Tahun 1994 yang mana menjelaskan tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting. Yang ketiga yaitu Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep 299/11/1996 menjelaskan tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang keempat yaitu Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep 30/Bapedal/06/1997 tentang organisasi dan tata kerja Komite Akreditas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Yang kelima yaitu Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep 124/12/1997 tentang panduan kajian aspek kesehatan masyarakat dalam menyusun analisis mengenai dampak. Untuk landasan utama pelaksanaan AMDAL ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 23 Tahun 1997. Nah, untuk pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan pasal 1, setiap rencana, usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, maka wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang pasal yang kedua yaitu ketentuan tentang rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu komponen AMDAL, di mana AMDAL ini memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu penyajian informasi lingkungan. Penyajian informasi lingkungan ini merupakan bentuk praproyek yang nantinya pihak perencana akan mengkaji lingkungan sekitar, baik dari aspek fisika, kimia, biologi, sosial, dan ekonomi serta budaya. Yang kedua yaitu kerangka acuan, di mana kerangka acuan ini dilakukan setelah studi informasi lingkungan selesai. Maka pihak pengelola akan membuat kerangka acuan yang menjadi landasan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan, di mana analisis dampak lingkungan ini mengutamakan keamanan dan kesehatan lingkungan, dan pada tahap ini keputusan mengenai kelangsungan proyek akan dilakukan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan. Rencana pemantauan lingkungan ini mencakup semua bentuk pemantauan selama berjalannya proyek. Pemantauan tersebut dilakukan berkelanjutan supaya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu rencana pengelolaan lingkungan. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindari penyimpangan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus analisis kelayakan usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara.
Menurut PP nomor 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, dalam analisis usaha kelayakan agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara ini, limbah hasil olahan rumput lautnya yang berupa sirup, puding, dodol, bakso, kerupuk, dan brownies tidak mencemari lingkungan. Karena umumnya limbah hasil olahan yang dibuang hanyalah air hasil pencucian rumput laut yang tidak mengandung zat-zat atau bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Dan jumlah air limbah yang dihasilkan tidak banyak sehingga tidak mencemari lingkungan. Untuk usaha tepung dan chip rumput laut, walaupun menggunakan bahan kimia namun jumlahnya tidak terlalu besar dan air limbah tersebut telah dikelola secara baik sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengembangan usaha agroindustri rumput laut dari aspek lingkungan layak untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang baik ke depan. Dari segi aspek sosial, ekonomi, dan budaya, usaha pengolahan rumput laut ini memberikan dampak positif terhadap warga dikarenakan tenaga kerja yang direkrut umumnya berasal dari desa setempat. Kegiatan pemasarannya juga dilakukan melalui pengecer yang terdapat di lokasi usaha sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Dari aspek budaya, keberadaan usaha ini tidak bertentangan dengan budaya yang telah berkembang di masyarakat selama ini. Baik dari sisi nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial dan religi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pengembangan usaha agroindustri rumput laut memiliki prospek yang cerah. Terima kasih.